Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Azami dengan NIM 151962504 dari Prodi Sistem Teknologi dan Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah dipelajari di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi yang akan saya bahas ini meliputi 4 pokok. Yang pertama tentang Tuhan, lalu yang kedua Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan yang ketiga makna tentang Islam, lalu yang keempat di sini ada kedudukan Rasul dalam ajaran Islam. Baik, pada pembahasan yang pertama adalah mengenai Tuhan. Dalam Islam, Tuhan dipahami sebagai zat yang maha tinggi, pencipta sekaligus pemelihara seluruh alam semesta. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti maha kuasa, maha mengetahui, maha bijaksana, dan maha penyayang. Namun memahami Tuhan itu nggak cuma sebatas mengenalnya sebagai pencipta, tetapi juga sebagai sumber nilai, pedoman moral, dan tujuan hidup. Jadi pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk bersandar kepada Tuhan. Hal ini dikarenakan manusia memiliki berbagai keterbatasan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan memperoleh ketenangan hati, memiliki pedoman dalam bertindak, serta mampu bersikap rendah hati dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Hubungan manusia dengan Tuhan dapat diwujudkan melalui ibadah dan tidak cuma ibadah, tetapi juga berdoa, memperbanyak zikir dan renungan, serta berbuat baik kepada sesama. Lalu sebaliknya, apabila manusia atau seseorang tidak menjadikan Tuhan sebagai pedoman hidup, maka ia akan lebih mudah kehilangan arah, dan nilai-nilai moralnya dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan serta maupun tren sosial. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik, secara bahasa Al-Quran ini berarti bacaan. Sementara itu secara istilah Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril dan diriwayatkan secara mutawwir. Jadi proses turunnya Al-Quran ini terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran ini diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 22 tahun. Sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Lalu ada beberapa alasan mengapa Al-Quran dijadikan pedoman hidup umat Islam. Yang pertama, keaslian Al-Quran ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap terjaga sampai sekarang. Lalu yang kedua, ajaran yang terkandung di dalamnya bersifat universal sehingga tetap relevan diterapkan di berbagai zaman melalui mulai dari akidah, akhlak hingga persoalan sosial dan ekonomi. Lalu yang keempat, Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya seperti Injil, Taurat, Zabur. Lalu agar ajaran Al-Quran ini benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan, jadi ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, membacanya dengan baik dan benar, memahami serta merenungkan maknanya, membersihkan hati agar mudah menerima petunjuk Allah, dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, salah satu contoh nyatanya ialah dari pengalaman Al-Quran dapat dilihat dari kisah Umar bin Khattab. Jadi sebelum memeluk Islam, beliau ini dikenal sebagai sosok yang keras terhadap umat Islam. Namun setelah mendengar dan memahami ayat-ayat Al-Quran, beliau berubah menjadi pribadi yang lebih beriman, kemudian dikenal juga sebagai pemimpin yang adil. Lalu
Materi berikutnya adalah mengenai materi makna tentang Islam. Kata Islam sendiri ini memiliki beberapa akar kata dalam bahasa Arab yang memberikan makna yang saling berkaitan. Jadi yang pertama ini berasal dari kata salam yang berarti damai atau utuh. Lalu yang kedua berasal dari kata aslama yang berarti berserah diri. Lalu yang ketiga ini berasal dari kata islama yang memiliki makna menyerahkan diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat ini berasal dari kata salim yang berarti bersih atau suci. Yang terakhir berasal dari kata salamah yang bermakna selamat dan sejahtera. Jadi dari berbagai makna tersebut dapat dipahami bahwa Islam ini merupakan jalan hidup yang mengantarkan manusia menuju keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan melalui sikap berserah diri secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu materi yang terakhir yang akan saya jelaskan ini mengenai kedudukan Rasul dalam ajaran Islam. Jadi yang pertama, Rasul ini merupakan manusia pilihan Allah yang menerima wahyu serta memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Dalam ajaran Islam ini disebutkan bahwa jumlah nabi itu sekitar 124.000, sedangkan jumlah rasul sebanyak 315 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 25 rasul yang wajib diketahui oleh setiap muslim, termasuk 5 rasul yang memperoleh gelar ulul azmi karena memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Jadi setiap rasul ini memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, tablik yang berarti menyampaikan wahyu, serta fatonah yang berarti cerdas. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Oleh karena itu, sebagai orang muslim, kita berkewajiban untuk mengimani, mencintai, menaati, serta menghormati dan menjadikan para rasul ini sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber kebenaran dan tempat manusia bergantung. Al-Quran juga jadi petunjuk hidup yang membimbing manusia menuju jalan yang benar. Lalu Islam adalah jalan keselamatan yang mengajarkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul merupakan teladan baik dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Lalu yang keempat, hal tersebut menjadi fondasi utama bagi setiap muslim agar mampu menjalani kehidupan di dunia dengan baik sekaligus mempersiapkan kehidupan di akhirat. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.